Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang baru bergabung, silakan klik tombol like dan subscribe-nya, serta jangan lupa nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisah selanjutnya. Tibalah hari Kamis lagi. Tidak terasa sudah 3 minggu kami tinggal di rumah kontrakan ini. Seperti Kamis-Kamis kemarin, terdengar suara gonggongan anjing yang sangat menakutkan dan membuat suasana semakin mencekam. Waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Saya mulai gelisah. Jangan-jangan kejadian Kamis kemarin terjadi lagi, pikirku. Saya berusaha untuk berpikiran positif. Rencananya habis sholat terus mau langsung tidur. Kurang lebih sekitar 1 jam saya berusaha untuk tidur, tapi tetap aja nggak bisa tidur. Dan tiba-tiba terdengar suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayup-sayup dari kejauhan suara itu terdengar, disertai derap langkah kaki. Suara tersebut lama-kelamaan terdengar semakin jelas dan berjalan mendekat ke arah kontrakan. Suasana terasa semakin mencekam dan tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka secara pelan-pelan. Astagfirullah, kataku sambil terkaget. Ternyata Sidarto yang membuka pintu dan berbisik pelan. Terdengar suara itu lagi, bro. Iya bro, lu dengar juga tau, kataku sambil berbisik. Iya. Terus terang gue gelisah, gak bisa tidur. Gue penasaran itu punya suara rombongan jenazah atau kagak. Ntar kalau rombongan itu sampai di depan kontrakan, kita intip yuk, ajak Dato. Oke kalau gitu, tapi jangan sampai ketahuan loh, bahaya, terangku. Gak begitu lama, secara lambat laun suara itu mendekat. Semakin lama semakin mendekat dan semakin jelas suara itu terdengar. Selang sekitaran 2 menitan, akhirnya rombongan itu sampai juga di depan rumah. Kita berdua berjalan mengendap-endap menuju ke jendela depan. Yang aneh, suara itu seakan berhenti di depan rumah dan seakan-akan menunggu untuk kami mengintipnya. Sesampainya kami di depan jendela, dengan pelan-pelan kubuka korden penutup jendela. Setelah korden tersingkap secara sedikit, astagfirullah, apakah itu keranda melayang dan diiringi rombongan tanpa kepala? Tanyaku lirih. Yang bersamaan dengan terdengar suara bruk. Ternyata Darto pingsan di sebelahku. Begitu Darto pingsan, tiba-tiba rombongan tersebut hilang tanpa bekas. Darto, bangun toh. Teriakku di kupingnya sambil menepuk-nepuk pipinya. Bro, apaan itu tadi? Sahut Dato sambil tergegap. Udah bro, ayo kita tidur aja. Lo tidur aja di kamarku, dan besok baru kita bahas lagi masalah ini. Akhirnya kita berdua malam itu bisa tidur tanpa gangguan apapun. Pagi harinya sekitar pukul 8, Dato sudah bangun duluan dan dia langsung mandi. Setelah itu baru dia membangunkanku. Bro, bangun bro, udah siang. Ayo lo mandi. Terus kita cari sarapan sambil bahas kejadian semalam. Oke, gua mandi dulu bentar, jawabku. Setelah itu saya bergegas menuju kamar mandi. Setelah mandi kita memutuskan keluar rumah sambil berboncengan motor untuk mencari sarapan pagi. Sesampainya di warung tujuan, kita langsung pesan makan dan dengan cepat untuk menyantapnya. Setelah selesai makan, kubakarlah 1 batang rokok dan kuhisap dalam-dalam rokok tersebut. Barulah kubuka percakapan tentang kejadian semalam kepada Darto. Toh, gua mau tanya nih, kenapa semalam lo pingsan? Tanyaku penasaran. Gimana gua kagak pingsan bro? Lihat keranda melayang kayak gitu kok. Dan jujur yang buat gue kagak kuat, yang ngeringin itu loh.
Masa segitu banyaknya kok gak ada kepalanya, jawab Darto dengan muka yang agak pucat. Walah Toto, masa lo kagak malu sama tato lo? Tato boleh banyak, masa lihat hantu aja lo pingsan, ecek kok. Anjir lo mata lo soek. Apa hubungannya tato sama hantu? Empat Darto. Oke bro, gitu aja ngegas lo ah. Mat, sebenarnya apaan ya itu semalam? Tanya Darto lagi. Itu kalau di kampungku namanya lampor bro. Kalau lampor datang berarti akan terjadi panggebluk, akan terjadi banyak kematian. Ibarat kata pagi sakit sorenya meninggal. Oh gitu toh. Jujur baru seumur-umur kali ini gua lihat penampakan hantu langsung depan mata gua. Untung aja ada lo, coba kalau kagak nggak tau lah apa jadinya. Kalau Darto, yuk kita pulang yuk. Ntar siang gue mau nanya sama Pak Maman sampai Jumatan dan klarifikasi masalah kejadian semalam itu, ajak gue. Setelah itu kita berdua pulang ke kontrakan dan bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Singkat cerita, selepas Jumatan seperti biasanya saya langsung menuju ke warung Pak Maman untuk membeli sebungkus rokok sekalian klarifikasi masalah penampakan semalam. Pak Maman, rokok Pak, terangku di depan warung. Mas Ahmad, ini Mas Samsunya. Setelah menerima rokok itu lalu gue buka rokok tersebut dan gue bakar satu batang. Pak, semalam terjadi lagi loh Pak. Kejadian apa Mas? Tanya Pak Maman. Itu loh Pak, yang saya bicarakan minggu kemarin, masalah rombongan jenazah itu loh Pak, jelasku. Oh itu toh, sini Mas, duduk sini, saya mau cerita. Gini Mas, saya mau cerita nih ya. Dulu sewaktu saya masih kecil, lokasi sini tuh yang dibangun perumahan ini dulunya tuh sebuah kebun yang luas dan kanan kirinya terdapat gambaran sawah. Dan pas di situ di tempat Masnya tinggal itu di rumah, ya lokasi yang dibangun bangunan rumah kontrakan itu dulunya ada pohon yang gede banget Mas. Diameternya kurang lebih sekitar 3 meteran Mas. Dulu orang-orang menyebutnya pohon tersebut pohon kolobin, dan pohon itu terkenal angker Mas. Para orang tua dahulu melarang anak-anaknya untuk main dekat-dekat ke pohon tersebut. Dan kata orang tua saya Mas, di pohon itu terdapat kerajaan jin kafir yang suka mengganggu manusia. Oh alah, ternyata gitu toh asal muasal lokasi bangunan rumah itu toh Pak, tanyaku. Terus terang saya heran Mas, cuma rombongan Mas Ahmad aja yang kuat tinggal di situ. Banyak orang yang mengontrak rumah tersebut nggak pada kuat Mas, paling lama seminggu tok Mas itu paling. Sebab blok situ terkenal angker, jadi banyak yang nggak kuat tinggal di rumah tersebut Mas. Jangankan orang ngontrak Mas, yang punya rumah aja nggak berani tinggal kok. Makanya rata-rata di blok tersebut rumahnya kosong semua Mas. Cuma ya satu rumah aja itu yang terisi, yaitu rumah yang dikontrak Mas Mamat dan teman-temannya itu. Makanya saya heran Mas, terang Pak Maman penasaran. Jujur saja kalau saya pribadi Pak, kejadian seperti itu biasa Pak. Sebab di kampungku dari dulu sering mengalami hal aneh Pak. Jadi saya sudah nggak kaget lagi, jawabku. Pantesan kuat sampean Mas, hehehehe. Cuma saya penasaran Pak, kok seakan-akan kejadian itu seperti berulang secara terus menerus ya. Jujur saya orang itu suka penasaran. Tiap kejadian pasti saya selidiki Pak, asal muasalnya dan sebab musababnya. Dan rencananya Kamis depan akan saya tunggu lampor tersebut Pak. Akan saya lawan biar tidak terjadi panggebluk. Kalau di desa saya tiap ada lampor pasti terjadi panggebluk Pak. Banyak terjadi wabah penyakit dan kematian yang secara terus menerus. Terangku panjang lebar. Wah, jos iki Mas, baru kali ini saya ketemu orang yang berani kayak gini. Ini yang saya tunggu-tunggu Mas. Ada teman saya yang kayak Mas Ahmad ini. Dia tahu semua masalah hal gaib. Selama ini dia mencari orang yang mau membantunya melawan kejahatan jin kafir. Ntar malam kalau Mas Ahmad mau dan gak ada acara,
Habis sisa kita ke rumahnya gimana? Mau apa kagak? Ajak Pak Maman. Oke Pak, saya mau. Oh iya, siapa nama teman Bapak itu? Tanyaku penasaran. Pak Soleh Mas namanya. Pasti cocok lah sama jenengan. Kalau saya lihat kalian berdua itu cocok untuk kolaborasi, terang Pak Maman. Oke Pak, saya pulang dulu. Nanti habis sisa saya jemput jenengan ke rumah sini, ke rumah sini sekalian. Nanti bawa motor kita berbincang aja ke rumahnya Pak Soleh. Setelah berpamitan saya langsung pulang ke kontrakan dan langsung siap-siap ke kota untuk membeli beberapa barang. Selepas isya saya langsung berangkat menuju ke rumah Pak Maman untuk bersama-sama menuju ke tempatnya Pak Soleh sahabatnya itu. Sekitaran 30 menitan perjalanan sampailah kita di rumah Pak Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kue toman, ayo mlebu kene. Karo sapa awakmu rene man? Tanya Pak Soleh. Iki Pak, kenalkan Mas Ahmad, tetangga yang ngontrak di blok depan. Kenalkan saya Pak, nama saya Ahmad Pak. Kenalkan juga saya Soleh Mas. Ngomong-ngomong ada masalah apa nih kok malam-malam kesini? Gini loh Pak, tujuan kita kesini ya silaturahmi dan sekalian memperkenalkan Mas Ahmad ini, sebab Mas Ahmad sudah 3 minggu ini didatangi lampor Pak, salah Pak Maman. Lampor itu datang lagi. Wah bahaya, akan ada bencana di tempatmu kalau nggak segera diatasi, terang Pak Soleh. Makanya kuwi Pak kita kesini. Monggo Mas Ahmad jangan cerita aja langsung biar lebih jelas, pinta Pak Maman kepadaku. Gini Pak, tiap Kamis malam Jumat selama kita tinggal di rumah tersebut pasti mendengar suara rombongan orang yang mau menguburkan jenazah. Pertama kali saya masih cuek Pak. Begitu juga untuk yang kedua kalinya. Untuk yang ketiga kalinya akhirnya saya intip karena penasaran. Tapi bukan cuma saya saja yang dengar dan melihatnya. Ada teman saya Darto namanya yang juga ikut melihatnya. Bahkan dia sampai pingsan begitu dia melihat lampor tersebut di depan kontrakan. Rencananya malam Jumat besok saya mau cegat dan mau lawan lampor tersebut biar tidak ada bangkit blok demi keamanan dan keselamatan warga Pak, terangku panjang lebar. Oh gitu toh Mas, kalau memang gitu rencananya, kalau jenengan mau melawan lampor tersebut saya bersedia membantu Mas dengan sukarela, terang Pak Soleh. Nanti saya juga ikut membantu Pak, timbal Pak Maman. Oke, jadi nanti malam Jumat depan saya tak ke kontrakan jenengan Mas. Nanti biar saya diantar sama Pak Maman, terang Pak Soleh. Ya nanti sekalian teman-teman ikutan membantu Pak, sebab mereka juga pada penasaran, pintaku. Ya udah kita pamit dulu ya Pak. Nanti malam Jumat depan kumpul di rumah kontrakan Mas Ahmad, ajak Pak Maman. Setelah berpamitan dengan Pak Soleh, akhirnya kita berdua pulang ke rumah masing-masing. Waktu berjalan dengan singkat. Tibalah hari Kamis malam Jumat, dan kebetulan hari itu malam Jumat Kliwon. Waktu menunjukkan pukul 7:30 malam. Tok 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 tok, terdengar suara pintu diketok dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak masuk, sudah ditunggu dari tadi sama teman-teman, terangku. Setelah berkenalan akhirnya kita semua ngopi-ngopi dulu sambil ngobrol menunggu waktu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Pak Soleh mengajak kita semua untuk bersiap-siap melakukan ritual pengusiran. Beliau meminta kami semua untuk berwudu dahulu sebelum menjalankan sunat-sunah berjamaah. Selesai sholat kita semua duduk melingkar dan Pak Soleh berpesan untuk mengikuti bacaan dzikir yang beliau baca dan melarang kami untuk lari menjauh jika melihat sesuatu sebelum acara pengusiran lampor ini selesai. Dzikir dimulai dengan sangat khusyuk dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Suasana semakin lama semakin mencekam. Pelan-pelan mulailah terdengar suara lampor itu yang mulai datang. Derap langkah kaki mulai terdengar pelan-pelan. Semakin lama semakin dekat.
Pak Soleh memberi kode kepada kami untuk bersiap-siap keluar rumah untuk menghadang lampau tersebut. Begitu kita keluar rumah, tampak serombongan keranda yang melayang yang disertai dan diikuti banyak mayat-mayat tanpa kepala yang berjalan mengikuti di belakangnya. Begitu jarak lampor kurang lebih 20 meteran di depan kami, Pak Soleh langsung berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan secara tiba-tiba ada angin yang datang mengitari dan menyapu rombongan lampor tersebut. Gak begitu lama, angin tersebut menghilang bersamaan dengan menghilangnya rombongan lampor itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua sudah selesai mas. Insya Allah besok sudah tidak datang-datang lagi itu lampor terang Pak Soleh. Setelah itu kita semua masuk ke dalam rumah untuk beristirahat sambil ngopi menunggu waktu subuh tiba. Tidak begitu lama dan subuh berkumandang dan kita semua menjalankan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat, Pak Soleh dan Pak Maman berpamitan pulang. Setelah acara ritual pengusuran lampor malam itu, suasana menjadi normal kembali. Dan hari-hari ke depan sudah tidak terjadi lagi kejadian yang aneh-aneh lagi. Itulah tadi sedikit pengalaman istri saya ketika masih kuliah dan mengontrak sebuah rumah di daerah Jalan Kaliurang. Dalam cerita ini semua nama dan tempat kejadian sudah saya samarkan demi kenyamanan bersama. Dan terima kasih kepada admin sudah membawakan cerita saya ini, dan semoga cerita saya ini bisa menghibur sahabat perjalanan misteri semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.